Nur Aisyah Ramadhani, Nurlina, Siti Haikil Adeningsih, Sri Aisyah Purnanda, Yeni Lisma, Firdan, Risna, Saskia, Baby, Wahyuningsih. Oke, selanjutnya masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih. Materi tentang apa? Menghindari akhlak semua. Sekarang kita masuk di bab baru, yaitu penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan, dan koperasi. Namun sebelum kita masuk di materinya, saya tanya dulu, pernah tidak kalian dengar kata bank? Pernah? Apa itu penggunaannya, Bang? Apa? Ada yang tahu apa penggunaan dari bank? Ya, apa Rizna tadi? Bank berguna untuk menyeimbangkan penerimaan, membesarkan pembayaran atau transfer uang, menyediakan penunjangan untuk modal usaha, serta membantu dalam investasi melalui produk seperti deposito. Iya, itu bank, tempat untuk menyimpan uang. Sedangkan kalau asuransi dan koperasi, kalian pernah dengar kata itu? Pernah. Ada yang tahu apa itu, atau kalian pernah mendengar istilah asuransi dan koperasi? Pernah. Iya, apa? Saya pernah mendengar istilah asuransi dan koperasi. Asuransi adalah layanan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu, sedangkan koperasi adalah organisasi yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama, biasanya dalam bentuk simpan pinjam atau usaha bersama. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, silakan nanti saya akan bagi kelompok terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu saya akan bagikan kertas. Silakan kalian tulis minatnya atau kesukaannya dalam membuat produk. Apakah ingin membuat kesukaannya membuat poster, minmap, atau kalian membuat nanti PPT seperti ini. Oke, saya bagikan kertasnya, nanti ditulis apa kesukaannya di situ dalam kertas ya. Setelahnya nanti saya kelompokkan sesuai dengan kesukaan atau minat kalian. Oke, silakan. Yang lain? Sudah? Yang di belakang? Sudah? Kelompok ya, yang di mana? Kelompok 1, Apriliani, Aulia Nurul Huja, Wahyuningsih, Krisna, Saskia, yang pakai set ya. Yang selanjutnya kelompok 2, Yeni Lisma, Ignas, Nur Aisyah Ramadhani, Ferry, Saskia. Yang kelompok 3, Aulil Inayah, Nurlina, Sri Aisyah Purnanda, Firdan, dan Eka. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, 2, dan 3 pindah ya. Yang mana? Kelompok 2. Selanjutnya, perhatikan ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Ya, ada pun materi yang akan kita bahas. Yang pertama, asuransi syariah. Yang kedua, koperasi syariah. Yang ketiga, bank syariah. Dan yang keempat, penerapan karakter menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam kepedulian sosial. Ya, pengertian asuransi syariah, yang dimana asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Adapun tujuan dan
mengumpulkan dana sebagai tabungan. Yang keempat, menciptakan rasa nyaman dan tentram. Sedangkan prinsip asuransi syariah yaitu ada beberapa. Yang pertama, tauhid, keadilan, tolong menolong, kerelaan, amanah, kerjasama, larangan riba, zakat dan maisir. Ya, selanjutnya landasan hukum asuransi syariah. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu landasannya dalam Al-Quran, perintah untuk mempersiapkan masa depan. Surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-Quraish, Al-Takabur. Selanjutnya dalam hadis ada yaitu tentang hadis tentang akilah, hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya, serta hadis tentang menghindari risiko. Yang ketiga yaitu landasannya dari fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua nomor 39 tahun 2022 tentang asuransi haji. Yang ketiga nomor 51 tahun 2006 tentang mudakbarah mustakarah pada asuransi syariah. Selanjutnya manfaat asuransi syariah. Ada 4 manfaatnya kita melakukan asuransi syariah. Yang pertama, adanya prinsip tolong menolong. Yang kedua, dana dikelola secara Islam. Yang ketiga, tidak berlaku sistem dana hangus. Dan yang keempat, transparan dalam pengelolaan dana. Selanjutnya pengertian bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ada beberapa hukum bank syariah yaitu sama Al-Quran, hadis, Undang-Undang nomor 21 tentang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, selanjutnya kegiatan dan usaha bank syariah. Ada beberapa produk bank hiburan dana. Yang pertama tabungan syariah, deposito syariah dan giro syariah. Sekarang kegiatan dan usaha bank syariah juga. Produk penyaluran dananya yaitu sistem jual beli, sistem bagi hasil dan sistem sewa. Ya, dalam bank syariah itu ada disebut dengan sistem jual beli, sistem bagi hasil KIK, dan sistem sewa atau yang sewa menyewa. Sahabat dan pembelajaran garasi, wahala, jasa pengambilan, utang piutang nasabah, dan jasa berupa dana dan nasabah kepada bank. Manfaatnya ketika kita menyimpan uang di bank syariah. Ada manfaatnya. Pertama, mendapat keberkahan. Yang kedua, terhindar dari praktik riba, ghala dan maisir. Yang ketiga, akan sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat, ada jaminan dari lembaga penjamin simpan. Yang kelima, simpanan nasabah dipergunakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, membantu dalam kemaslahatan umat. Yang terakhir materi kita yaitu koperasi syariah. Koperasi adalah persyaratan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah agar tidak bermaksud mencari untung. Sedangkan koperasi syariah bentuk koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, seperti yang dasar hukum adanya koperasi syariah yaitu Al-Quran, hadis, Pancasila, sila kelima dan undang-undang. Selanjutnya usaha dan kegiatan koperasi syariah. Ada beberapa usaha dan kegiatan koperasi syariah. Yang pertama yaitu menghimpun dana yang dimana simpan pokok, simpan wajib, simpan
ekstrim. Selanjutnya itu manfaatnya kita melakukan koperasi syariah yang bersama dapat mengembangkan potensi setiap anggota untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mengembangkan potensi anggota bersama masyarakat. Yang kelima, menjadi mediator antara pemilik modal dan praktis koperasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM anggota. Terakhir, karakteristik koperasi syariah. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, nilai-nilainya berdasarkan pada sifat para nabi dan rasul. Yang kedua, mengakui hak milik anggota terhadap modal. Yang ketiga, tidak melakukan transaksi riba. Yang keempat, mengakui adanya motif untuk mencari keuntungan dengan mendahulukan kepentingan bersama. Yang kelima, mengakui kebebasan berusaha. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan peduli sosial. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal tidak akan mendapatkan kemiskinan kecuali apabila ia telah dihadapi oleh 3 macam penyakit: tips kepercayaan agamanya, lemah akalnya, dan hilang kesopanannya. Ya, itulah materi tentang prinsip fikih, yaitu tentang asuransi, perbankan, dan koperasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, karena tidak ada. Selanjutnya nanti kelompok 1 itu akan membuat sebuah poster tentang asuransi dan dibuat, silakan buat PPT atau PowerPoint tentang koperasi syariah. Oke, silakan dengan kelompoknya. Kalian boleh membuat dengan menggunakan Canva. Kemarin kan sudah ya. Kita buat kampanye. Silakan boleh ke belakang. Ya, bersama dengan kelompoknya bagaimana caranya? Ya, kemarin sudah saya ajarkan ya. Ada aplikasi kampanye. Sobi? Pilih nanti di situ gambar yang kalian suka ya. Selain sini, bikin apa? Tadi gambarnya setia. Sudah, jadi tadi di sini bilang tentang konsep. Nanti pilih gambar yang suka ya, kalian buat. Oke, selanjutnya, ya. Ya, ini ada lembar kerjanya, silakan selesaikan ya. Yang mana model perhatikan saja kelompok berapa lagi. Ya. Dan tiga dan situ presentasi atau PPT. Ya, dan yang mana di suka bagannya nanti materinya kadang cari lagi di Google kasih masuk ya. Begitu. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Karena setiap kelompok sudah selesai, sekarang kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan prinsip dalam menolong supaya lain diambil dari dana kegiatan dan sistem sharing profit. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua yang memberi pertanyaan, bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa peran Dewan Pengawas Syariah DPS dalam asuransi syariah? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpul dari peserta adalah peserta, dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perusahaan tidak memiliki hak atas dana tersebut. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, dana yang dikumpulkan dari nasabah menjadi milik perusahaan, dan perusahaan dapat menyalurkan dana tersebut sesuai dengan kebijakan mereka. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan 5 tentang prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah ada 5, yaitu mudarabah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kedua, musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip patungan, usaha patungan. Yang ketiga, murabahah, yaitu jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Ijarah, pembiayaan dalam modal berdasarkan sewa. Ijarah waristina, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Itu tadi beberapa prinsip bank syariah. Apakah dari kelompok 1 dan 3 ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pengertian prinsip murabahah dalam perbankan syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian prinsip dalam perbankan syariah? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, prinsip murabahah adalah berbeda perbankan syariah dengan bank beli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjamin kepada nasabah dengan harga yang ditetapkan hari atau mungkin terkadang antara bank dan nasabah sebagai transaksi berjalan. Murabahah tidak terbatas bunga, tetapi keuntungan dari transaksi tersebut. Dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip keteladanan. Karakteristik koperasi. Yang pertama, koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, sehingga koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggota. Yang ketiga, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya. Yang keempat, koperasi membangun dan mengembangkan
kompetensi dan kemampuan usaha anggota untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi dan usahanya. Yang kelima, nilai-nilai koperasi, kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. Fungsi koperasi, sumber daya menghadapi pasar, alat perjuangan ekonomi, kesejahteraan anggota, promosi ekonomi, efisiensi usaha, nilai lebih berkoperasi, dan pelayanan anggota, kemudahan akses pasar. Rukun dan syarat akad syirka koperasi syariah. 1. Objek akad, 2. Objek akad, 3. Ijab kabul. Dan terakhir kelembagaan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama koperasi, yang kedua koperasi syariah, yang ketiga usaha syariah sektor keuangan, yang keempat usaha syariah non keuangan. Itulah presentasi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1 silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana prinsip koperasi syariah dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dibandingkan dengan koperasi konvensional. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa koperasi syariah dianggap lebih etis dalam praktik pembiayaannya dibandingkan koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga? Baik, saya menjawab pertanyaan kelompok 1. Bagaimana prinsip koperasi syariah dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dibanding dengan koperasi konvensional? Prinsip koperasi syariah yang berdasarkan keadilan, tolong menolong dan berhasil memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat karena mendorong kesejahteraan dan saling membantu di antara anggotanya. Inilah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya tanya, jadi selanjutnya apa manfaatnya dari penerapan fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, Berkal silakan. Keadilan dan transparansi dalam bertransaksi dengan memperhatikan fikih. Jadi bagi penerapan atau manfaatnya kita menerapkan fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu bagaimana prinsip syariah dalam perbankan membantu masyarakat menghindari riba. Bagaimana prinsip syariahnya dalam perbankan membantu masyarakat menghindari riba. Oke, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Prinsip syariah dalam perbankan membantu masyarakat menghindari riba dengan menerapkan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah, kerjasama dan murabaha, jual beli dalam margin keuntungan yang disepakati. Bank syariah tidak mengenakan bunga atau riba atas pinjaman, melainkan menggunakan sistem keuntungan yang adil dan transparan berdasarkan hasil usaha atau transaksi yang dilakukan. Oke, ya dari kesimpulannya dapat kita ambil tentang fikih muamalah, yaitu fikih muamalah merupakan bagian hukum Islam yang mengatur aspek interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Adapun manfaatnya fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mewujudkan keadilan dan dalam bertransaksi. 2. Menghindari praktik riba dan zahar. Yang ketiga, mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Oke, buku tulisnya saya kasih tugas ya. Oke, silakan perhatikan di atas. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian tulis, langsung saja dijawab ya. Tulis soalnya langsung dijawab. Oke, mana buku tulisnya? Silakan ditulis di atas. Pertanyaannya yang masih pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar fikih muamalah diterapkan dalam sistem asuransi syariah. Yang kedua,
Bagaimana sudah? Oke, satu orang yang ini silakan dikumpulkan tugas-tugasnya namanya dulu. Oke, bawa bukunya ke atas. Setelah ini silakan kelas kembali pimpin tangannya untuk berdoa. Setelah pembelajaran selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terakhir yang saya sampaikan, setiap langkah yang kita ambil dalam hidup adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang. Ketika kita memilih untuk menjalankan transaksi dengan cara yang halal dan sesuai syariat, kita bukan hanya menjaga diri dari keburukan, tetapi juga membuka pintu keberkahan yang tak terhingga. Ingatlah, rezeki yang halal meski sedikit akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada harta melimpah yang diraih dengan cara yang tidak benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.